ke Salpot, Saliwa Podcast episode yang kedua. Hari ini bersama saya, Keisha, dan Mario Putra Pratama. Hari ini bintang tamu kita yaitu ada Pak Fajar. Hai Mbak Keke, Kak Mario. Ya Pak. Pertama-tama kita minta maaf dulu karena ada keterlambatan waktu untuk live-nya. Lalu untuk yang pertama, sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan kurikulum vitae dari Pak Fajar. Fajar Mustika SPD, guru atau aktivis pendidikan. Summary-nya yaitu seorang guru ASN Pemprov DKI Jakarta, sejak 2013 aktif di organisasi kepemudaan dan menggeluti dunia pendidikan daerah tertinggal, mewujudkan masyarakat adil dan makmur lewat pendidikan yang berkualitas. Setiap diri kita memiliki kewajiban untuk menunaikan janji kemerdekaan, yakni mencerdaskan hidup bangsa. Relevant skill yaitu hypochronic selling, writing, public speaking. Organization experience-nya yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Konseling Sriwijaya 2015, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Wilayah Sumatera Selatan 2016, Sekretaris HMI Komisariat FKIP Unsri 2016, BPL HMI Cabang Palembang 2017, dan Bakornas Lapeni PB HMI 2018 sampai 2020. Education History-nya yaitu S1 Bimbingan Konseling Universitas Sriwijaya Palembang 2017. Work experience-nya yaitu Kepala Perpustakaan Kelurahan Petanang Ilir, Guru BK SMA 1 Bina Warga Palembang, Relawan Pendidikan Daerah Terpencil Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Guru BK SMKN 1 Jakarta, Guru BK SMK 1 Perguruan Cikini, dan Guru BK SMPN 152 Jakarta. Awards-nya yaitu Juara Umum IPS SMAN 3 Lubuk Linggau 2012-2013, Beasiswa S1 Bidik Misi Universitas Sriwijaya, Juara 1 Lomba Esai BEM FKIP Unsri 2014, Juara 2 Debat Pendidikan BEM FKIP Unsri 2015, Juara 1 Lomba Esai Guru Inspiratif Tingkat Nasional Generasi Cerdas Indonesia 2022. Kita perkenalan dulu dengan Pak Fajar. Pak Fajar, nama panjangnya siapa sih Pak? Fajar Mustika Ganteng. Harus ada gantengnya ya? Harus wajib itu. Ganteng banget ya Pak. Nggak cantik yang jelas itu. Ya, karena Bapak cowok. Tanggal lahirnya? Bapak lahir 27 Desember 1995. 27 Desember. Iya. Bagi teman-teman yang mau surprisein Pak Fajar nih tanggal 27. Terus daerah asal Bapak dari mana sih? Bapak dari Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, oke. Ya. Sama kayak Bruna, sama-sama dari Sumatera juga. Oke, Pak, ada nggak sih culture shock atau kayak kaget gitu pindah dari tempat mengajar sebelum ke Saliwa? Culture shock sih nggak ada ya. Ya namanya kita hidup berpindah-pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Ya jelas butuh adaptasi, sosialisasi itu yang jelas sih. Nggak ada shock sih, nggak ada shock. Iya. Oke. Terus Saliwa tuh menurut Bapak tuh gimana sih? Saliwa menurut Bapak keren, ya sejauh ini keren, nggak ada duanya. Itu pokoknya the best Saliwa. Best banget nih. Iya. Keren banget dong berarti Pak. Iya dong, harus keren. Kalau nggak keren bukan Saliwa berarti. Pak, cara Bapak menggauli anak murid gimana sih? Ada cara khususnya nggak? Cara mendekati anak ya, mendekati murid, nggak ada sih, jalan aja. Gaya Bapak gimana Bapak? Ya kalau kepada anak-anak yang nggak sesuai dengan aturan sekolah, Bapak disiplin, tegas. Tapi kalau sama yang lain-lain ya biasa, kayak selengean, bercanda gitu Netral aja. ya Pak? Ya natural aja, jalan nggak dibuat-buat. Kalau lihat Pak Fajar galak, ya Pak Fajar galak. Iya. Kalau Pak lihat Pak Fajar lagi enjoy, ya itu Pak Fajar lagi enjoy. Gitu aja sih. Dibilang Kalau- killer enggak, dibilang Iya, santai juga ya iya, enggak. tengah-tengah aja. Gitu. Netral. Terus Pak Fajar jadi pembina OSIS itu udah dari kapan Pak? Bapak jadi pembina OSIS dari Bapak masuk sini dari 2022. Bapak masuk sini langsung jadi pembina OSIS. Ditugaskan sebagai pembina OSIS.
Waduh, keren juga nih. Pak, menurut Bapak OSIS itu apa dan atau bagaimana sih? OSIS, ya, berdasarkan literatur yang Bapak baca, OSIS itu ya secara singkat organisasi siswa intra sekolah. Nah, sebagai sebuah organisasi yang jelas OSIS memiliki tujuan. Ya, pasti. tujuannya itu menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, terus menjadi ruang aspirasi bagi peserta didik untuk menyalurkan nih suara-suara siswa kepada guru, kepada sekolah gitu kan. Terus menjadi pendobrak bagi peserta didik untuk memberikan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan untuk kemajuan sekolah. Nah, yang paling penting adalah OSIS itu sebagai wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik sendiri. Jadi 10 tahun, 20 tahun ke depan ya kalian akan menjadi generasi pemimpin bangsa ini. Ya, seenggaknya dari OSIS itulah kalian disiapkan untuk ke arah situ. Berarti lumayan penting ya Pak perannya. Menurut Bapak bukan hanya lumayan penting, Penting, sangat penting. OSIS bagi peserta didik ya kalau bisa yang sudah menjadi anggota OSIS dan jadi pengurus OSIS harus aktif tuh, karena dengan keaktifan kalian di OSIS berarti memberikan kontribusi bagi sekolah itu. Terus Bapak kok bisa jadi pembina OSIS, karena ada pengalaman kah atau apa gitu? Ya, kok bisa ya Bapak jadi pembina OSIS gitu kan? Kok bisa? Ya, kok bisa ya gitu. Mungkin alasannya karena waktu Bapak kesini dulu ketika masuk ke 152 itu melampirkan kurikulum vitae. Ya dari kurikulum vitae itu kan Bapak masukkan pengalaman-pengalaman Bapak selama dulu kuliah aktif di organisasi. Mungkin dari situ pihak sekolah memberikan amanah kepercayaan kepada Pak Fajar untuk membina OSIS bersama Ibu Dona gitu. Oke, Pak. Nah, masuk ke temanya nih. Ya. Kan Bapak punya tema organisasi siswa Kawah Chandra di Muka Indonesia ya. Apa maksud dari organisasi kesiswaan Kawah Chandra di Muka Indonesia? Ya, sengaja Bapak membawa tema itu tentang organisasi kesiswaan itu Kawah Chandra di Muka Indonesia. Sebelumnya nih, mau nanya kalian anak OSIS gitu kan, pernah denger nggak istilah Kawah Chandra di Muka? Enggak pernah. Pernah sih. nggak Belum. pernah, Pak. Belum pernah? Belum. Ya. Sama pada tempat umum kayak ada kawah putih, ada wisata kawah-kawah lainnya. Jadi sebenarnya Kawah Chandra di Muka itu tempat wisata. Ya, tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, itu di Gunung Dieng. Nah, salah satu kawahnya itu namanya adalah Kawah Chandra di Muka. Nah, filosofisnya orang dahulu kala, ya, Bapak kan orang yang suka sejarah juga, sering belajar gitu. Dalam penokohan wayang itu, Kawah Chandra di Muka dibawakan dengan cerita Gatot Kaca. Tahu nggak Gatot Kaca? Tahu. Tank apa fighter tuh? Tank fighter itu, Pak. Tank fighter Iya. itu. Hebat nggak? Iya. Hero Mobile Legend. Pak, jangan bahas Mobile Legend dong. Hah? Iya dong. Kenapa jadi Dia Mobile Legend nih? bisa jadi fighter, bisa jadi tank, ngerum, ya kan? Itu seorang Gatot Kaca. Nah, kita harus pelajari tuh filosofisnya seorang Gatot Kaca. Nah, dalam cerita pewayangan itu, Gatot Kaca itu digembleng di Kawah Chandra di Muka itu, di tempat itu, oleh para dewa dulu. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana cara dewa menggembleng seorang Gatot Kaca di dalam kawah. Tapi kita tahu aja bahwasanya untuk menjadi hebat, untuk menjadi kuat, tahan ulti, tahan damage, bahasanya Iya, Pak. tahan ulti, tahan damage, itu harus digembleng, Iya. harus ditatar bahasanya, harus dilatih, harus dididik. Nah, dari situlah Bapak membawa tema tentang Kawah Chandra di Muka. Saya bawa ke ranah organisasi kesiswaan. Nah, Bapak mengilustrasikannya itu OSIS dan eskul-eskul yang lain itu sebagai Kawah Chandra di Muka itu, sebagaimana dulu para dewa menggembleng seorang Gatot Kaca menjadi hebat. Apa istilahnya Gatot Kaca itu? Otot kawat,
tulang besi. Itu Gatot Kaca. Nah, harapannya adalah dengan keaktifan kalian di organisasi sekolah, eskul gitu kan, diharapkan kedepannya itu kalian sebagai penerus bangsa memiliki daya juang yang tinggi, tahan banting, tahan hinaan, tahan cacian, demi memperjuangkan perubahan-perubahan. Itu harapannya. Jadi ya Bapak dan guru-guru yang lain yang jelas itu menaruh harapan kepada kalian, kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa mampu membawa perubahan. Sekecil-kecilnya perubahan adalah dalam lingkungan sekolah, tempat kita belajar. Lebih luas lagi lingkungan masyarakat. Kalau di sini Sunterjaya. Lebih luas lagi kita bawa Indonesia. Kenapa bawa Indonesia di situ? Karena Bapak sendiri kan dari daerah, dari kampung bisa ke Jakarta. Nah, tanpa melihat daerah asal Bapak, dimanapun Bapak berada, disitulah tempat Bapak mengabdikan ilmu Bapak. Nah, gak tahu nih, sekarang Mario di 152, si siapa? Keisha di 152. Mario orang mana? Sunter. Orang Sunter, Pak. Orang Sunter. Kalau Keisha? Koja. Orang Koja. Gak tahu nih, 10 tahun, 20 tahun ke depan, gak tahu Mario bisa ke Papua kan? Bisa jadi, atau Keisha bisa ke Sumatera. Misal ini ya. Nah, dimanapun kita berada di masa yang akan datang, tetaplah bawa tentang perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi itu dari OSIS sampai ke Indonesia. Jadi harapan Bapak ke depan, setelah kalian belajar di OSIS dan di eskul, lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya ke SMA dan kuliah, ingatlah hari ini bahwa kita pernah mengadakan yang namanya Salpot ini. Ya, itu adalah inovasi kalian, gagasan kalian tentang perubahan. Ya, hal terkecil adalah kita merubah sesuatu yang baru di sekolah kita. Itu dari Bapak. Jadi tema yang Bapak ambil itu organisasi kesiswaan Kawah Chandra di Muka Indonesia, terinspirasi dari ceritanya Gatot Kaca. Yang dimana Kawah Chandra di Muka itu tempatnya para dewa mengajarkan Gatot Kaca menjadi seseorang yang lebih baik. Iya, menjadi hebat gitu. Pak, kenapa sih siswa itu harus berorganisasi dan mengikuti ekskul? Iya, menyambung yang tadi ya pertanyaannya. Kenapa siswa harus mengikuti organisasi dan ekskul ya? Seperti kita ketahui bahwa di dalam organisasi maupun ekskul itu kan nggak cuma satu orang ya, ada banyak orang. Banyak. Kan? Ya, nggak hanya 1-2 kepala, ada 10, 20 bahkan banyak. OSIS saja ada kurang lebih 30-an. Iya. Nah, di antara 30 orang itu orang itu berbeda-beda isi kepalanya. Ada yang males, ada yang rajin gitu kan. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang punya potensi dan ada juga yang nggak punya potensi. Nah, di dalam organisasi itu kalian bertemu, berkumpul jadi satu. Nah, disitulah tuh prosesnya. Ketika kalian masuk dalam organisasi, proses saling menghargai satu sama lain, proses saling menerima pendapat, mengeluarkan pendapat yang tadinya nggak ngerti. Ketika dia di organisasi, harapannya adalah dia jadi ngerti. Yang dulunya bakatnya terpendam, potensinya terpendam. Nah, begitu dia ikut organisasi OSIS, dia ikut eskul, jadi berkembang. Nah, proses itu, proses dari nol bahasanya kan, setiap manusia itu punya potensi. Pasti kan, setiap lahir Tuhan itu memberikan potensi pada manusia. Nah, namun banyak potensi yang nggak berkembang. Karena apa? Nggak dilatih, nggak dia berkembang. Maka kalau nggak heran nih kita lihat teman-teman kita kok ada ya bisa juara kemarin terakhir juara 3 tari itu. Karena potensinya dilatih, digali. Sama kayak OSIS juga, ini kan proses mengasah kemampuan. Untuk kita bicara di sini depan kamera ini itu butuh keberanian, butuh persiapan. Nah, ke depan nanti kalau kalian udah dewasa, gua udah pernah nih, udah punya kemampuan untuk bicara di depan umum gitu. Jadi ya penting banget pokoknya berorganisasi dan mengikuti kegiatan eskul. Ya syukur-syukur punya prestasi gitu. Jadi buat teman-teman nih yang anak-anak kelas 7, kelas 8 yang belum ikut ekskul, boleh langsung join. Cek aja di sorotan IG OSIS Saliwa, di situ ada bermacam-macam ekskul dari Saliwa. Ya, terus
Pak, pasti pernah dong ngerasa kayak capek. Lalu gimana sih cara Bapak supaya nyemangatin diri sendiri biar bangkit lagi dan semangat lagi? Ngerasain capek? Ya kalau ngerasain capek pasti pernah, karena setiap manusia tuh pernah capek. Pernah capek gak Mario? Pernah dong. Pernah. Ya Syar? Pernah Pak. Pernah ya, capek. Apalagi kalau kita ngejar-ngejar orang yang gak jelas, pasti capeknya luar biasa. Capek banget. Iya. Nah, capek pasti pernah, lelah pasti pernah, tapi kalau putus asa, insya Allah sejauh ini Bapak belum pernah putus asa. Jadi kalau capek, yang Bapak lakukan adalah mengistirahatkan sejenak pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Apapun itu kalau lagi capek, karena dilanjutkan tidak akan maksimal, kalau di stop juga akan rugi waktunya. Jadi ya istirahat aja dulu sebentar, mengerjakan hal-hal lain yang membuat hati kita senang. Penting bisa untuk gitu halaman gitu kan, Healing, Pak. Iya, healing. Bukan healing. Ya Pak. gitu. Oke. Ada nggak sih Pak hal yang paling berkesan yang Bapak rasain selama di Saliwa gitu? Hal yang paling berkesan, Bapak sendiri sih merasa setiap hari itu adalah hal-hal yang berkesan. Dari saya masuk ke, nggak hanya 152 sih, begitu Bapak lulus kuliah dan Bapak masuk ke dunia pendidikan, setiap hari adalah hari-hari yang mengesankan. Ya, karena Bapak ada janji janji kepada pemerintah bahwasanya saya akan membalas apa yang sudah pemerintah berikan kepada Bapak. Ya, Bapak itu dikasih beasiswa pendidikan kan, kuliah S1. Ya hanya dengan cara ini saya bisa mengabdikan diri kepada gitu. Setiap harinya itu adalah hal-hal yang mengesankan, apapun itu. Oke. Pak, ada nggak sih suka dukanya Bapak selama beberapa waktu di Saliwa? Suka hanya Pak, pernah ada nggak sih suka dukanya Bapak selama beberapa waktu di Saliwa? suka duka selama di Saliwa. Saliwa. Iya, saya meneruskan tadi apa namanya, hal-hal yang berkesan. Ya, semua hal yang terjadi di sekolah, misalnya di 152 itu, semua adalah hal-hal yang berkesan. Semuanya menyenangkan, saya sukai, dan kalaupun ada dukanya, yaitu adalah bagian dari hal-hal yang saya senangkan. Gitu. Kesan dan pesan Bapak untuk anak murid Saliwa itu apa? Kesan dan pesannya? Iya. Oke, kalau kesannya ya Saliwa itu, murid Saliwa itu is the best, ya. Pesannya ya terus belajar, fokus pada tujuan, jangan melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan diri sendiri dan orang lain. Intinya terus belajar itu nggak hanya di kelas. Ya pasti. Ya, nggak hanya di kelas. Belajar sama teman, menghargai teman itu adalah proses belajar. Menghargai guru itu adalah Proses belajar juga. Belajar bagaimana kita menghargai orang Lain. tua, orang lain gitu. Nah itu sih. Jadi intinya tuh jangan bosan belajar ya Pak. Iya, jangan bosan belajar. Intinya itu. Pokoknya apapun itu pelajari, hal-hal yang belum kalian ketahui terus belajari, dan ya tadi jaga diri, jangan sampai bertindak, berbuat pada hal-hal yang akan merugikan diri kalian. Itu. Pak, ada nggak kesan dan pesan untuk OSIS? Kesan dan pesan OSIS. Iya. Kalau
kesannya OSIS Saliwa itu keren banget. Kalau saya punya 10 jari, saya kasih 10 jari kaki juga. Itu kalau ada lagi jari-jari yang lain, saya kasih semuanya untuk OSIS Saliwa pokoknya. ya Pak. Iya. Ya pokoknya OSIS Saliwa itu keren, inovatif, pokoknya hebat. Ya sama kayak untuk strategi yang lain. Terus gali potensi kalian, kembangkan. Ini adalah wadah kalian untuk mencurahkan ide-ide kalian. Jadi usia kalian kan rata-rata 13 tahun sampai 16 tahun ya. Iya. Usia-usia lagi tumbuh kembangnya, lagi tinggi-tingginya tuh, lagi naik-naiknya tuh hormon tubuh kalian. Semua yang ingin dilakukan yaitu dengan berbagai orang, banyak orang itu kalian rumuskan, kita buat ini yuk, kita buat ini yuk. Ini deh yang paling bagus. Pasti ketemu gitu. Jadi ya terus kembangkan itu ide kreatif kalian, inovasi kalian buat diri kalian dan juga buat sekolah. Itu pesannya buat kalian semua. Oke. Udah selesai nih Kak Mario. Iya. Sesi untuk Pak Fajar. Jadi terima kasih Pak udah mau Ya, datang ke Salpot hari sama-sama. ini, Terima udah mau kasih jadi bintang diundang. tamu. Ya.